Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid As-Salam Joglo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh dan pagi hari ini kita dimudahkan Allah untuk bisa memulai kehidupan kita dengan melaksanakan amal-amal ibadah, khususnya amal salat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala awalan kebaikan ini akan menjadi pemberat timbangan baik kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tidak lupa sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, imam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat, kerabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sembari mengingatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, man shalla as-subha jama'atan summa yajlisu hatta tatlu asy-syams summa yusalli rak'ataini falahu ajru hajatin wa umratin tamatan. Barang siapa yang melaksanakan subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk sejenak sampai menunggu matahari terbit, setelah itu melaksanakan sholat 2 rakaat, maka baginya mendapat pahala haji dan umroh sempurna. Jadi ini kajian subuh Ahad pagi ini sebenarnya sekaligus merupakan program naik haji dan umroh gratis ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang tahun 2023 kemarin belum sempat atau belum ditakdirkan Allah untuk menunaikan haji, atau juga sepanjang tahunnya belum berkesempatan umroh, maka Bapak Ibu tidak usah pesimis, tidak usah kecil hati, karena salah satu untuk menutupi kekurangan itu adalah melaksanakan sholat 2 rakaat setelah terbitnya matahari dan didahului oleh sholat subuh secara berjamaah. Itu Bapak Ibu ya, bahagia insya Allah ya. Dan kalau kita pergi haji tahun ini kan terlalu riwah ya, terlalu banyak persoalan. Nah jemaah sekalian, kajian kita tentu saya masih konsisten, yaitu menggunakan kajian Sirah Nabawiyah. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan sampai kepada hijrah, dan juga sudah terjadi perjanjian antara Rasulullah dengan penduduk Madinah. Hanya penduduk Madinah ini terbagi menjadi 3 sebenarnya, walaupun kelompok besarnya menjadi 2. Yang pertama adalah kelompok kaum muslimin yang mereka tergolong Ansor dan Muhajirin, dan ini ada program tersendiri, yaitu yang namanya program mu'akhah, mempersaudarakan. Itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk menanggulangi persoalan ekonomi jangka pendek, karena teman-teman sahabat Muhajirin yang dari Makkah semua harta bendanya ditinggal. Harta benda zaman dahulu tidak masuk ke dalam handphone, juga tidak masuk ke dalam
kartu kredit atau ATM dan seterusnya, tapi dia berupa emas dan perak, sehingga tidak mungkin untuk dibawa. Untuk menanggulangi jangka pendek persoalan ekonomi, maka mereka dipersaudarakan. Ya kira-kira lah, kalau ada satu rumah yang anggota rumahnya itu sudah berjumlah 2 atau 5 orang, maka ditambah 1, nggak terlalu berat. Meskipun para sahabat muhajirin juga tidak senorak itu. Mereka orang-orang yang punya harga diri, mereka orang-orang yang memiliki kemandirian, dan memang mereka memiliki talenta sebagai para pedagang. Yang kedua, kelompok yaitu kelompok Ahlul Kitab. Kelompok Ahlul Kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Dan Yahudi Nasrani ini terbagi menjadi 3 kelompok besar. Ada Banu Qainuqa, ada Bani Nadir, dan ada satu lagi kelompok yang kemudian mereka adalah keturunan Yahudi. Dan mereka juga sebelum hijrahnya Rasulullah terpecah menjadi 2, yaitu ada yang menjadi mitra atau menjadi sekutu daripada Aus, dan ada sekutu dari Khazraj. Jadi Bapak Ibu sekalian, kota Madinah itu pada zaman dahulu, jauh sebelum Rasulullah hijrah dan jauh sebelum Islam itu datang, itu memang kota yang dikenal sebagai kawasan subur, penuh dengan perkebunan dan pertanian. Makanya kurma itu tumbuh di Madinah, dan sampai sekarang variannya lebih daripada 70 varian. Itu yang paling subur di Madinah. Termasuk juga selain kurma juga ada anggur dan juga sayur mayur. Itu semuanya Madinah. Karena itu menjadi tujuan urban, tujuan para orang-orang yang dari berbagai macam negeri. 300 tahun ya, di tahun 300 Masehi itu datanglah mereka Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu hakikatnya kakak beradik yang berasal dari Yaman. Dan Yaman waktu ketika setelah Ratu Bilqis itu meninggal dunia, ketika Nabi Sulaiman jauh setelah meninggal dunia, terjadilah yang namanya musibah besar, terjadi sebuah satu gempa dan terjadi sebuah satu tektonik, sampai akhirnya bahwa Yaman itu mengalami kebangkrutan secara ekonomi dan sosial. Ada satu sumber penghidupan yang namanya Sad Ma'rib atau Bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib itu terjadi sebagai sumber kehidupan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tumpahkan sehingga terjadi musibah banjir bandang di seluruh negeri. Lah mereka lari kemana-mana. Salah satunya ada Aus dan Khazraj lari ke Madinah. Disitulah sebenarnya cikal bakal penduduk Madinah. Jadi pada hakikatnya Madinah itu penduduk aslinya memang suku Arab yang berasal dari Yaman, Aus dan Khazraj. Nah, sedangkan pendatangnya itu Yahudi, yaitu mereka tergolong kepada 3 kelompok besar tadi itu, atau 3 suku besar. Jadi ada Qainuqa, ada Bani Nadir, dan juga ada satu lagi saya agak lupa ya. Jadi 3 kelompok Yahudi ini sebenarnya memiliki kekuatan besar, karena Yahudi itu memang dari sejak dulu memiliki keahlian dalam bidang ekonomi, terus terang, dan itu diakui. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, ekonomi Amerika Serikat itu kurang lebih hampir 30% dikuasai tangan Yahudi. Karena itu dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan pemilu atau kekuasaan pemerintah, itu Yahudi, kelompok Yahudi memiliki ruang lobby yang sangat kuat. Nah, Yahudi kemudian juga mampu mengedepankan diri berbagai macam teknologi, termasuk informasi teknologi, berbagai macam basis teknologi yang kita pakai,
handphone, kemudian juga komputer dan seterusnya, semua jenis informasi teknologi, maka di dunia ini penguasa utamanya adalah Zionis atau Yahudi. Nah, oleh karena itu Rasulullah memandang penting kelompok ini. Setelah Nabi persaudarakan antara Muhajirin Ansor, maka kemudian dibuatlah perjanjian dengan kelompok Yahudi. Ada paling tidak 12 ya. 12 hal penting yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah bersama dengan orang-orang Yahudi. Mereka tekankan yang pertama, inna Yahuda bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Jadi kaum Yahudi dari Bani Auf itu merupakan satu kesatuan umat bersama orang-orang mukmin. Lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Bagi Yahudi juga agamanya tidak akan diganggu. Bagi orang Islam juga agamanya dan tidak bisa diganggu oleh Yahudi. Jadi kalau hari ini orang gembar-gembar toleransi, itu sebenarnya toleransi sekarang ini kan macam-macam ya, latar belakangnya. Ada latar belakangnya itu memang persoalan wawasan Nusantara, ada latar belakangnya persoalan politik, ada latar belakangnya persoalan masalah ekonomi, ada latar belakangnya persoalan masalah keluarga, ada latar belakang masalah sosial. Tetapi bahwa dalam konteks keyakinan secara ideologi Rasulullah menghargai. Kenapa? Karena agama Yahudi itu adalah agama yang diturunkan Allah melalui Taurat. Jadi Nabi tidak bisa menyangkal meskipun Islam datang menjadi agama terakhir yang memberangus agama yang lain. Artinya sebenarnya yang menyudahi agama-agama yang lain sebelumnya. Jadi agama-agama sebelumnya itu disudahi dengan datangnya Islam. Makanya kalau kita teliti lebih jauh, lebih jujur, bahwa di Taurat maupun di Injil itu dipastikan ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kehadiran Muhammad, kehadiran Rasulullah SAW. Itulah yang membuat bahwa kedekatan antara Islam dengan Nasrani dan Yahudi karena diikat dengan satu kitab suci. Kedua-duanya, ketiga-tiganya berasal dari Allah. Sehingga di dalam perjanjian ini Rasulullah memberikan kebebasan dan menghargai kemerdekaan penduduknya untuk memilih agama. Nah, kalau hari ini ada paksa memaksa, tentu itu sudah di luar daripada nalar manusia. Mungkin di Indonesia tidak terjadi atau terjadi di kawasan-kawasan yang sangat jauh. Tetapi ketika yang di negeri-negeri yang lain kita saksikan bagaimana misalnya sampai hari ini itu terjadi kebencian, orang membakar kitab suci. Apa artinya kitab suci? Kitab suci ini kan nggak bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau dibakar kayak apa? Jadi menurut saya sampaikan aktivis-aktivis ekstremis yang ada di Perancis, di Swedia, itu percuma saja. Dia membakar kitab suci Quran itu percuma. Kenapa? Quran itu ada di dada umat Islam. Salah besar itu. Itu menunjukkan tidak tahu. Walaupun Quran dibakar, masih ada di kepala kita, di hati kita. Tidak akan bisa. Jadi Quran ini akan tetap jaya, akan tetap eksis, dan bahkan pada gilirannya akan menjadi rujukan utama bagi manusia seantero dunia sebagaimana telah pernah terjadi. Jadi sekali lagi saya katakan aktivis ekstremis yang ada di berbagai negara, khususnya di Swedia yang begitu benci, nginjek-injek Al-Quran, lembar-lembar kemudian dibakar, lu percuma aja, percuma gitu. Karena itu nggak bergerak apa-apa. Itu menunjukkan kebodohan, menunjukkan bahwa orang itu stres. Kalau Anda misalnya menggunakan akal sehat sendiri, ayo kita berdebat. Buka itu Al-Quran, buka kitab keyakinan Anda. Mana yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk aspek kemanusiaan dan kemajuan. Nah, makanya kemudian Rasulullah tegaskan, walil muslimina dinuhum, umat Islam agamanya, wa ma walihim wa anfusihim, dan juga bahwa masing-masing dijaga hak-haknya, termasuk hak untuk tetap hidup.
Kadzalika li ghairi Bani Auf minal Yahud. Ini tidak hanya Bani Auf. Kenapa Bani Auf? Karena ini kelompok Yahudi yang paling besar. Ya. Jadi Bani Auf. Dan kemudian juga kelompok Yahudi yang lain. Kenapa kemudian kelompok Yahudi di sini disendirikan, tidak digabung dengan perjanjian? Sebenarnya perjanjiannya sama nanti, yang namanya Al-Mitsaqul Madinah, Al-Madani, Mitsaqul Madinah misalnya, yaitu Piagam Madinah, itu mencakup seluruhnya. Tapi sebelumnya sebenarnya dalam prosesnya bertahap. Prosesnya tidak langsung dia tiba-tiba semua bersama-sama. Ini proses berikutnya ini dengan Yahudi. Yang kedua, wa inna 'alal yahud nafaqatuhum. Bagi kaum Yahudi silakan Anda menghidupi diri sendiri. Wa 'alal muslimina nafaqatuhum. Dan orang muslim juga masing-masing menghidupi diri sendiri. Coba, ini konteks ekonomi. Ini ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga dikatakan wa inna bainahumun nasru ala man haraba ahla hadis sahifah. Tapi baik Yahudi maupun Muslim wajib melakukan pembelaan atas orang-orang yang memerangi, mengkhianati terhadap perjanjian ini. Artinya apa? Di dalam perjanjian itu sebenarnya menegaskan adanya yang namanya negara Madinah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sahifah Madinah atau Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah itu pada gilirannya disebut oleh para peneliti modern sebagai basis negara modern di zamannya. Nggak ada di Persia, di Romawi yang membuat kekuasaan mereka dengan perjanjian seperti ini, nggak ada. Ini hanya satu-satunya Rasulullah SAW di Madinah, di dunia saat itu. Makanya sudah sangat modern. Makanya cara berpikir Islam itu cara berpikir yang sangat maju, menghargai aspek kemanusiaan dan menghargai harga diri manusia. Oleh karena itu harga diri ini mahal harganya Bapak Ibu sekalian. Sampai misalnya Imam Asy-Syatibi di dalam bukunya Al-Muwafaqat, beliau itu mencoba merangkum apa sih tujuan Islam hadir di muka bumi ini kira-kira. Apa kira-kira? Kan Bapak Ibu sekalian kalau disuruh menjelaskan susah. Beliau simpulkan ke dalam 5 hal yang disebut dengan daruriyat. Islam hadir itu karena ingin menegakkan, ingin mempertahankan dan melihara 5 hal. Yang pertama apa? Hifdzu ad-din. Yang pertama, Islam hadir ingin menjaga eksistensi agama. Makanya Rasulullah pertama kali perjanjiannya eksis. Kenapa eksistensi agama? Karena dalam fakta budaya dan peradaban manusia sejak Nabi Adam sampai kemudian kiamat itu pranata, pranata satu-satunya yang mampu mengendalikan manusia dan seluruh resources yang ada itu agama. Jadi salah kalau kemudian agama itu hanya dianggap sebagai tatanan untuk aspek spiritual. Salah kalau kemudian agama hanya dipahami sebagai sumber inspirasi. Salah kalau kemudian agama itu hanya dianggap sebagai hiburan batin. Agama itu adalah pengendali, pengatur. Makanya semua aturan-aturan itu terderivasi, turun dari konsep-konsep agama. Karena itu sebenarnya jika ada orang atau pihak yang membenturkan antara agama dengan persatuan atau kesatuan, agama dengan kebersamaan, agama dengan keselamatan, agama dengan perdamaian,
agama dengan kesejahteraan, ini merupakan suatu kesalahan yang fatal. Jadi satu. Yang kedua kata Imam Syatibi, hifdzu an-nafsi, menjaga eksistensi jiwa. Ini turunannya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, eksistensi jiwa. Yang ketiga adalah hifdzu al-aqli atau hifdzu al-mali, yaitu menjaga, kalau tadi itu adalah menjaga jiwa, yang ketiga adalah hifdzu al-nasli. Jadi yang kedua sebenarnya ketiga menjaga hifdzu nasl, menjaga keturunan. Keturunan ini ketika tidak dijaga nasabnya berbahaya. Makanya di dalam konsep-konsep modern, perkawinan sebelum dilaksanakan sebaiknya dilihat dulu, termasuk golongan darah, termasuk kemudian juga watak, termasuk juga penyakit, bahkan kemudian kromosom, bahkan kemudian potensi bisa mandul tidak mandul. Sebab ketika misalnya sperma satu darah itu bercampur, ini akan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan turunannya. Bahaya sekali. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan. Makanya keturunan, jangan sampai keturunan ini bercampur tidak jelas, tidak ada kejelasan. Makanya satu-satunya agama atau di dalam agama sekalipun itu pasti dalam konteks nasab ini penting, penting dan penting. Tradisi orang Arab ini saking melihat pentingnya Bapak Ibu sekalian, boleh lihat silsilah keturunan itu sampai yang ke-30, 36 itu masih ada. Kalau tradisi kita ini nggak begitu Pak ya. Kalau tradisi kita paling hanya bapak, kakek, berapa? Apalagi setelah kaya Pak? Buyut, setelah buyut, canggah. Kalau Jawa udeg-udeg, siwur, apa udeg-udeg siwur itu enggak? Itu benar tidak ada sebenarnya. Sampai 4 saja itu dah. 4 sudah KO. Dan bahkan misalnya dunia modern Bapak Ibu sekalian, hampir dunia modern seluruh dunia ini kalau ingin mencatat identitas seseorang tidak hanya cukup nama, minimal bapak dan kakek, 3 nama. Paspor-paspor Bapak Ibu supaya mudah masuk ke berbagai negara, kalau membuat paspor jangan kemudian 1 nama. Dan jangan dikelabuhi membuat paspor itu karena namanya panjang Muhammad Ali Ramadan. Ada 3 itu 3 suku nama. Padahal sebenarnya 1 orang. Yang dimaksud 3 nama itu adalah dirinya, bapaknya, kakeknya. Untuk apa? Memastikan. Kalau aliran orang barat, yang penting nama dirinya dan ibunya. Kenapa? Karena ini nggak jelas. Kalau di Islam kita itu adalah dari garis laki-laki. Kenapa? Karena dalam konteks Islam itu kehormatan terhadap keturunan itu hanya 1 caranya, pernikahan. Itu kehormatan. Dan kemudian yang keempat, hifdzu al-aqli atau kelima ya, hifdzu al-aqli, menjaga akal. Ini yang kemudian disebut dengan daruriyatul khams. Ini yang disebut dengan agama yang diturunkan untuk menjaga dan memastikan eksistensi 5 hal. Nah, Imam Asy-Syatibi menambahkan, bahkan mayoritas ulama juga memasukkan 1 hal lagi, yaitu hifdzul irdi, menjaga kehormatan. Ini kehormatan itu adalah bagian yang harus diperjuangkan. Sampai ketika seseorang memperjuangkan kehormatannya hingga meninggal dunia, itu hukumnya mati syahid. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, maka di sini saya sebutkan adalah wa inna 'alal yahudi nafaqtuhum wa inna bainahum an-nasru 'ala man haraba ahli hadis sahifah. Jadi baik Yahudi maupun Muslim harus melakukan pembelaan terhadap orang yang merusak perjanjian ini. Berikutnya, wa inna bainahum nushu wan nasihatu wal birru dunal ismi. Antara Yahudi dan Muslim itu harus rukun,
saling menasihati, saling bersikap secara baik. Tidak boleh melakukan sikap-sikap dosa. Wa innahu lam ya'sam ru'un bihalifihi. Tidak apa-apa antara Islam dengan Yahudi di situ terjadi saling melakukan sekutu. Nah, wa inna nasra lil mazlumi, yang perlu didukung adalah orang-orang yang mazlum, yang terzalimi. Konteksnya bukan siapa Yahudi, bukan siapa Nasrani, bukan siapa Muslim, tapi yang terzalimi. Ini cara berpikir yang sangat luar biasa modern. Wa innal yahuda yattafiquna ma'al mu'minin madamu muharabin. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu harus bersatu saat mereka terperangi atau saat mereka menjadi objek pihak lain. Gak boleh. Wa inna Yasrib haramun jaufuha li ajli hadhihi sahifah. Kota Yasrib ini yang kemudian disebut Madinah itu merupakan kota yang harus dijaga dalamnya, isinya oleh seluruh penduduknya, baik Yahudi maupun Nasrani. Wa innahu ma kana baina ahli hadis sahifah min hadatsin au ishtijarin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jal wa ila Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau terjadi perselisihan antara Yahudi dan Nasrani, maka rujukannya kepada Allah, kitab suci, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemudian dijadikan sebagai bentuk bahwa Muhammad dalam konteks ini tidak sekedar menjadi seorang nabi, tapi seorang kepala negara. Karena Rasulullah telah membawai bukan saja umat Islam, tapi umat-umat yang lain. Wa innahu la tujaru Quraisyun wala man nasaraha. Maka ini yang penting, tidak boleh melakukan hubungan perdagangan dengan Quraisy dan seluruh sekutunya. Ya, wa inna bainahumun nasru ala man dahama Yasrib wa ala kulli unasin hissatuhum min janibihim alladhi qablahum. Dan mereka adalah orang-orang yang terperangi, ya, mereka wa inna bainahumun nasr. Dan mereka baik, mereka itu adalah ditolong, harus saling menolong ketika kemudian terjadi perlawanan dari luar dan masing-masing menjaga porsinya. Artinya Yahudi punya kawasan di beberapa kawasan tertentu dan orang Islam punya kawasan tertentu. Wa innahu la yahulu hadzal kitab duna zalimin aw asimin. Maka kemudian orang ini, bahwa perjanjian ini tidak bisa dibatalkan kecuali mereka orang-orang yang membatalkan disebut telah melakukan pelanggaran besar dan telah melakukan tindak kezaliman. Bapak Ibu sekalian, ada kurang lebih sekitar 12 poin dengan Yahudi ini. Itu intinya adalah 3 hal. Yang pertama, menjaga eksistensi agama masing-masing. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga adalah menjaga hubungan saling percaya. Itu intinya. Tapi persoalan terbesarnya adalah pada gilirannya, prosesnya ternyata semua atau 3 kelompok, ya, 3 kelompok Yahudi ini, 3 keturunan besar Yahudi yang di Madinah ini, Nadir, Khazraj, Qainuqa, ya. Nadir, Khazraj, Qainuqa, 3-3-nya itu mereka satu persatu melakukan pengkhianatan. Ini pengkhianatan, Bapak Ibu. Nah, pengkhianatan itu dilakukan oleh mereka satu persatu dan tidak dilakukan oleh orang muslim, oleh kaum muslimin. Karena itu watak berkhianat bagi Yahudi itu memang sudah menjadi sejak dahulu kala. Sepanjang itu tidak ada di tangannya, sepanjang Yahudi itu tidak menguasai semuanya, pasti senjata utama mereka adalah berkhianat. Oleh karena itu, kenapa
kasus atau bukan kasus ya. Kenapa persoalan utama di Timur Tengah sampai hari ini adalah persoalan masalah Palestina, dan kenapa negara Palestina tidak kunjung berdiri merdeka secara penuh, itu semuanya memang kembali kepada dua hal. Yang pertama, lihainya Yahudi dalam melakukan pengkhianatan perjanjian-perjanjian, puluhan resolusi PBB yang dilanggar, dan yang kedua, ini menjadi salah satu trigger ekonomi dunia. Sebab kalau tidak ada ketegangan di situ, maka industri-industri persenjataan juga tidak berkembang secara pesat. Kedua, dari situlah kemudian dikembangkan adanya dikotomi antara pro dan kontra. Dengan adanya pro dan kontra, maka terjadi ketegangan-ketegangan. Ketegangan-ketegangan itulah yang menimbulkan dia harus belanja banyak-banyak terhadap senjata. Lagi-lagi. Jadi kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, tidak saja faktornya adalah faktor keyakinan ideologi, tetapi di belakangnya penumpang yang paling diuntungkan itu adalah persoalan kepentingan ekonomi. Nah, kalau kita lihat misalnya anatomi terhadap Yahudi sekarang ini, apakah Yahudi yang ada di Palestina atau yang ada di Israel sekarang semuanya adalah keturunan Nabi Yakub? Ini dari peneliti-peneliti yang pernah saya baca, itu semuanya hampir tidak bisa dibuktikan. Jadi misalnya pemimpin-pemimpin yang berkelompok, Yahudi yang berkelompok di dalam organisasi namanya Zionism. Ya, Zionism ini adalah sebenarnya gagasan dari Theodore Herzl, seorang Yahudi yang dulu adalah berasal dari Austria pada masa Perang Dunia Pertama, dan mereka ingin punya gagasan untuk kembali kepada tanah mereka, yaitu yang ada di Palestina, dan itu konsesi dengan perang itu mereka siap menjadi tentara bayaran, sehingga pada waktu Perang Dunia Pertama karena yang dimenangkan itu Inggris dan mereka adalah tentara bayaran Inggris, maka Inggris kemudian berusaha keras menghijrahkan orang-orang Yahudi yang ada di Eropa, di Jerman, di Austria, di Rusia, itu kemudian dipindahkan ke Palestina di sana untuk kemudian dengan menekan terhadap khilafah Utsmaniyah, yaitu yang sudah banyak dibebani masalah utang dan seterusnya, sehingga tidak bisa lagi untuk menolak terhadap secara politik sudah bisa, walaupun sikap daripada Khalifah Utsmaniyah pada saat itu yang terakhir luar biasa, mereka tidak akan bisa kembali ke sana sampai mereka harus menginjak itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah itu, kembali lagi pertanyaan kita, kenapa Rasulullah itu membuat perjanjian khusus dengan Yahudi tapi tidak perjanjian khusus dengan Nasrani? Ini benar ya. Pertama, karena mendominasi kelompok masyarakat yang ada di Madinah, tadi saya katakan ada 3. Jadi Muslim, Yahudi, dan penyembah berhala atau mereka yang masih paganisme. Lah, kelompok Yahudi ini menguasai ekonomi, menguasai sumber-sumber kehidupan, sehingga diperlukan satu perjanjian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi Muhammad itu melakukan perjanjian? Karena Rasulullah itu semuanya sudah di tangan. Nabi hadir itu tidak atas permintaan Rasulullah. Nabi hadir ke Madinah itu desainnya adalah atas permintaan kaum Madinah, sehingga beliau mendapat perlindungan penuh dari orang-orang Madinah. Bahkan ketika akan hijrah, bahkan ketika di Bai'atul Aqabah yang kedua, saat Rasulullah bertemu dengan 12 orang ketua-ketua suku Madinah yang sedang haji, itu pamannya Al-Abbas mendampingi Rasulullah menyatakan, kalian kalau ingin meminta ponakan saya ini datang ke Madinah, apakah kalian akan bisa memberikan jaminan keamanan bagi dia? Oh, siap kami. Apa jaminannya? Jaminannya bahwa Nabi Muhammad atau Muhammad akan kami lindungi lebih daripada perlindungan kami terhadap diri kami, keluarga kami, dan harta kami. Dengan adanya itulah maka Rasul dilepaskan.
Jadi disitulah faktor kenapa Rasulullah menjadi di atas angin dan memegang semua persoalan. Disitulah awal cikal bakal negara Madinah yang di sana selama 10 tahun dipraktekkan atau turun semua nilai-nilai atau syariat-syariat Islam dalam konteks kehidupan. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, dengan adanya kajian ini maka berakhir sudah konteks, yaitu yang kalau kita sebut ada 3 ya. Sirah pertama itu adalah masa Rasulullah dakwah di Madinah, di Makkah, lalu kemudian masa ini yang kemudian transisi. Jadi saya nyatakan masa transisi selesai. Baru nanti akan masuk babak baru, yaitu Al-Kifah Ad-Dami, di mana bahwa terjadi sebuah satu intimidasi dan tantangan yang jauh lebih besar. Ketika di Makkah tantangannya itu hanya kaum Quraisy, tetapi kemudian yang ada di Madinah tantangannya adalah seluruh dunia. Ini luar biasa. Itulah yang menyebabkan kenapa Islam begitu cepat menyebar seluruh dunia. Jadi tantangannya seluruh dunia, Persia, Romawi dan seterusnya. Nah, untuk menyiapkan itu, selain Rasulullah melakukan prakondisi terhadap kota Madinah sudah selesai, maka Rasulullah mulai melebar qabail ukhra, berbagai macam kabilah-kabilah yang berada di sekitar Madinah dan seterusnya. Itu kemudian dibuatlah perjanjian perdamaian. Ini untuk apa? Untuk membuat strategi bahwa Islam itu akan menjadi kemunculan satu-satunya agama yang eksis di muka bumi dan memberikan perdamaian kepada dunia, yang ditandai nanti dengan adanya terbukanya kota Makkah secara damai. Coba Bapak Ibu sekalian, orang dalam waktu 10 tahun itu nggak lama ya. 10 tahun itu kalau orang dendam masih terasa, masih pingin. Tapi nanti pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, ketika Fatu Makkah itu tidak ada pertumpahan darah, tidak ada satu nyawa sekalipun yang tertumpahkan. Padahal Rasulullah dan sahabat semua itu terintimidasi, semua itu mereka terusir, semua mereka dirampas harta kekayaannya, istri anak mereka dijadikan budak dan seterusnya. Tapi begitu kemudian terjadi Islam yang muncul, idhabu wa antum tulaqa, maka Rasul mengatakan, hari ini saya nyatakan damai, silakan masuk perdamaian. Yang masuk ke Masjidil Haram mereka damai, yang masuk ke dalam rumah tidak melakukan perlawanan damai, yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan juga damai. Sehingga saat itu pula terjadi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kata kuncinya, saat itulah terjadi berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam, terbukti selama 23 tahun. Nah Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kita, Islam eksis di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi, sejak zaman khilafah Utsman atau Khalifah Utsman. Insahha. Jadi kalau dalam tesisnya Profesor Hamka, Islam masuk ke Indonesia sejak Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kalau kemudian sejak itu Islam ada di Indonesia, ya, lalu kemudian setiap tahun Indonesia itu juga tidak bisa, meskipun jumlah penduduk kalau dulu 99% itu Muslim, sekarang tinggal 86%. Tetapi yang jauh lebih menyedihkan adalah persoalan kualitas umat Islam. Nah, kalau kemudian Nabi 23 itu mampu memunculkan Islam sebagai syiar, maka syiar perdamaian, syiar kedamaian, maka tentunya jangan sampai umat Islam terbesar di Indonesia ini tidak mampu menjadi pandu untuk umat Islam di dunia yang lain. Dan ini yang terjadi, kita rasakan betapa Islam di kita ini, betapa umat Islam di Indonesia ini masih pada titik nadir, di mana bahwa letak umat Islam tentang jumlah besarnya, tetapi tentang kewenangannya tidak jauh dari itu atau jauh dari itu, dan kemudian tentang berbagai macam kesejahteraannya, berbagai macam
hak-haknya itu belum didapatkan secara utuh. Bahkan hampir setiap waktu Islam selalu dijadikan sebagai alasan untuk melakukan berbagai macam tindakan. Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin apa yang Nabi lakukan di masa transisi ini menjadi kunci kita. Jadi semua ternyata diarahkan untuk tujuan goal besar. Apa? Liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Jadi supaya Islam ini eksis dan jaya di atas muka bumi. Nah, bisakah Islam akan tetap jaya di bumi Indonesia? Tidak perlu Bapak Ibu tanya, tidak perlu Ibu jawab, tapi mari kita masukkan ke dalam hati kita masing-masing. Semoga berguna, semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan inspirasi masing-masing kita, sehingga apa yang harus kita lakukan itu tidak lain dalam rangka untuk meningkatkan perjuangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.